Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Guna-Guna Pesaing Warung Makan. Cerita pada kali ini ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. ...2020 sekilas warung itu tampak biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh, tapi entah kenapa sudah hampir 2 minggu ini warung tersebut sepi pembeli. Pemilik warung makan itu bernama Dira. Dira adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dira bercerai dengan suaminya setelah sekian tahun menjadi korban perselingkuhan. Kini Dira dan juga kedua anaknya tinggal bersama sang ibu yang juga merupakan seorang janda. Awal-awal hidup tanpa suami, Dira benar-benar bingung mau bekerja apa. Sedangkan ia sama sekali tidak memiliki pengalaman dan ijazah. Hingga seorang tetangganya menawarkan Dira untuk bekerja di sebuah gudang rotan yang juga berada di Kalimantan Selatan. Dira pada saat itu tentu langsung menerima tawaran tersebut, apalagi tetangganya yang merupakan seorang laki-laki bujangan itu mau memberikan tumpangan pada Dira selama ia bekerja di gudang rotan itu. Singkatnya, tanpa banyak syarat, akhirnya Dira pun mendapatkan pekerjaan pertamanya tersebut. Ia menjadi tukang gosok rotan atau membersihkan rotan menggunakan gosokan panci. Pada awal-awal bekerja, Dira ini mengalami banyak kesulitan, bahkan telapak tangannya sampai luka-luka. Namun walaupun begitu, semangatnya bekerja untuk mendapatkan uang tidak goyah sedikit pun. Apalagi ketika ia mengingat anak-anaknya yang sudah pada pintar memanggil abang-abang pedagang keliling yang lewat di depan rumah, bisa menghilangkan rasa sakit, letih, dan lelahnya dalam bekerja. Beberapa bulan ia bekerja di gudang rotan sebagai tukang gosok. Akhirnya Dira mendapatkan jalan untuk membuka usaha sendiri. Ia bertemu seorang kawan lama yang mau membantunya dengan meminjamkan modal untuk Dira membuka usaha warung makan. Singkat ceritanya, dalam waktu 7 bulan saja, Dira sudah berhasil mengembalikan uang modal yang dipinjamkan oleh temannya tempo hari. Usaha warung makannya itu sangat laris. Setiap saat selalu saja ada orang yang datang ke warungnya untuk makan atau sekedar membeli lauk pauk masakannya saja. Hingga suatu hari usaha warung makan Dira ini mendadak sepi. Pelanggan setianya yang biasa membeli makanan di situ pun sekarang malah cuma lewat saja, bahkan tanpa menoleh sedikit pun. Coba kamu periksakan warungmu itu. Siapa tahu ada yang menaruh sesuatu yang tidak baik di sana hingga membuat warungmu tertutup dari pandangan orang-orang, ujar ibunya di suatu malam ketika melihat Dira yang tengah duduk di teras rumah sambil melamun. Diperiksakan kemana, mah? Ke guru atau ustadz? Dira menghela nafas panjang. Tapi Dira tidak berpikiran kalau warung Dira terkena hal-hal semacam itu. Tidak ada salahnya untuk memeriksakan warungmu itu, Dir. Ya baiklah, besok Dira akan turuti semua saran mama. Pagi harinya Dira sengaja tidak berjualan. Ia pergi bersama ibunya menuju ke rumah seorang guru. Setelah selesai di sana, Dira dan juga ibunya dipersilakan untuk masuk. Dira menceritakan semua tentang warungnya pada guru tersebut. Jadi saya mau minta air doa agar warung saya itu lancar dan laris lagi, ucap Dira. Setelah Dira berkata seperti itu, ibunya lantas mengeluarkan sebotol air aqua yang mereka beli pada saat di perjalanan ke rumah guru tadi. Tanpa berkata apa-apa, guru tersebut pun langsung membuka tutup botol dan beliau mulai berdoa. Setelah selesai, beliau mengembalikan botol itu kepada Dira. Air itu nanti kamu gunakan untuk menciprat-cipratkan ke meja dan halaman warung saat akan membukanya. Baik, kalau begitu terima kasih,
ucap Dira seraya memberikan amplop putih. Beliau menolak, namun kembali Dira taruh di bawah karpet. Keesokan harinya saat akan buka warung, Dira kemudian melakukan hal yang sama seperti yang disuruh oleh gurunya semalam. Dan alhamdulillahnya hari itu warungnya kembali laris. Lamanya baru buka, memangnya Dik Dira ini kemana sih? Saya setiap hari terpaksa ke warung ujung sana untuk beli makan, ujar seseorang lelaki berusia 40 tahun yang merupakan pelanggan setia warungnya. Dira sedikit kaget dan tertegun mendengar perkataan lelaki itu. Padahal warung saya itu buka terus kok kak. Cuma sehari kemarin saja yang tutup. Lelaki itu menahan suapan terakhirnya dan melotot menatap Dira. Ah, yang benar kamu, kok saya lihatnya tutup terus ya? Iya kak, benar, warung saya memang buka terus. Dan kalau tutup lama-lama saya tidak ada pemasukan. Dan hampir 2 minggu ini saya sering melihat kakak cuma lewat saja di depan warung tanpa menoleh ke sini, ucap Dira tersenyum. Lelaki itu terdiam dan alisnya mengkerut. Wah, Mbak Dira baru buka mbak, lama tutup ya? Habis dari mana Mbak Dira? Ujar seorang wanita yang baru datang dan termasuk pelanggan setianya warung Mbak Dira. Hari itu, Dira dibuat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan para pelanggan setianya yang menanyakan kenapa warung Dira tutup begitu lama. Dan pada saat pulang ke rumah, Dira ini bercerita tentang hari itu pada ibunya. Nah, benar kan apa kata Mama Dira? Warungmu diguna-guna orang. Kan selama ini warungmu memang sangat laris, jadi ya wajar kalau ada orang yang iri. Dia menghela nafas panjang, ketidakpercayaannya terbantah oleh kenyataan. Untung ia langsung mengikuti saran ibunya. Kalau tidak, mungkin ya warungnya benar-benar akan sepi terus, pikir Dira. Akan tetapi, hanya 1 minggu saja warungnya ramai pembeli, kini warungnya malah kembali sepi lagi. Kalau Dira tidak menunggu di luar untuk memanggil pelanggan-pelanggannya, warungnya tidak akan ada pembelinya. Kok bau busuk ya dik? Tanya lelaki itu seraya menaruh telunjuknya di depan lubang hidung. Dira mengendus-endus bau busuk yang tercium oleh pelanggannya itu. Tapi Dira sama sekali tidak mencium bau apa-apa. Tidak ada bau apa-apa kak? Ada, ini baunya semakin menyengat. Kurasa mungkin ada bangkai tikus di sekitar sini. Dira kemudian mengerutkan alisnya dengan bingung. Lelaki itu kemudian muntah setelah memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Maaf Dik Dira, saya rasa nasinya basi, ujar lelaki itu. Hah? Basi? Ulang Dira tidak percaya. Ya karena memang nasi itu baru saja ia masak. Iya, coba Dira cicipi sendiri. Maaf kak, permisi, ucap Dira saat akan mengambil nasi dari piring pelanggannya itu. Saat nasi itu masuk ke dalam mulutnya, Dira seketika memuntahkannya ke tanah. Basi kan dek? Iya kak, basi. Kok bisa ya? Ya sudah dek, kalau begitu saya permisi dulu. Ini uangnya, ujar lelaki itu. Tidak usah kak, kakak tidak perlu membayar untuk makanan ini. Saya minta maaf dan semoga kakak tidak jerah mampir ke sini ya, ujar Dira menolak bayaran makan si pelanggan. Insya Allah tidak akan jerah dik, ucap si lelaki sebelum pergi. Dira melihat ke dalam tempat nasinya dan anehnya nasi yang ada ataupun berada di dalam tempat tersebut sama sekali tidak basi. Hari itu Dira tutup lebih awal karena ia ingin pergi ke rumah guru itu lagi. Singkat ceritanya, saat ia sampai di sana, Dira kemudian langsung menceritakan tentang warungnya yang menjadi sepi kembali. Dira meminta air doa lagi pada guru tersebut, tapi keesokan harinya, meski banyak pembeli, entah kenapa mereka selalu menyisakan makanan di dalam piring. Bahkan ada yang baru sesuap sudah ditinggal begitu saja. Penasaran, Dira pun mencicipi makanan sisa pembeli tersebut, dan wajahnya mendadak berubah dan rasa makanan itu seperti makanan yang sudah basi. Namun anehnya, tampilan luar dari makanan tersebut sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda basi. Dira kemudian terduduk lemas,
Raut wajahnya menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Sudah 4 harian warungnya seperti itu, dan pelanggan-pelanggan setianya pun sudah pada kabur ke warung lain. Dira tidak menyalahkan mereka, karena siapa juga yang mau membeli makanan basi seperti di warungnya itu. Sempat pada awalnya dia berpikir untuk berhenti berjualan. Namun ketika mengingat masa-masa sulitnya bekerja di gudang rotan dulu, semangat Dira untuk terus mempertahankan usahanya pun kembali bangkit. Terdengar suara beberapa buah sepeda motor berhenti di depan warungnya. Dan tidak berapa lama masuklah 6 orang laki-laki ke dalam warung itu. Dira menyambut mereka dengan ramah, dan mereka pun memesan minuman serta makanan pada Dira. Saat mereka duduk, laki-laki itu mulai asik mengobrol sementara Dira menyiapkan makanan dan minuman yang mereka pesan. "Tuh kan, apa aku bilang kemarin, Di? Makanya jangan terlalu diperhatikan orang seperti dia itu," ujar salah satu lelaki tersebut pada temannya. "Kenapa memang nyerut? Aku tidak tahu masalahnya." "Ah, tidak ada masalahnya," ujar Rudi mengelak. Tidak beberapa lama kemudian, 6 gelas es teh diantarkan oleh Dira ke meja mereka, disusul dengan makanan-makanan yang mereka pesan. Namun saat mereka menyantap makanan itu, 4 dari lelaki tersebut mendadak muntah. "Kok basi sih?" "Ah enggak, enak gini masa dibilang basi," ujar salah satu temannya yang masih asik menyantap makanan itu. Rudi pun ikut mencicipi makanannya. "Iya, ini enak kok, nggak basi," ujar Rudi. Dia lalu mendekat dan meminta maaf pada orang-orang itu. Ia juga menceritakan apa yang keadaan warung makannya akhir-akhir ini pada ke-6 orang lelaki tersebut. "Nah, pas sekali. Beruntung kamu bertemu dengan dia ini. Dia juga paham tentang masalah-masalah seperti itu," ujar salah satu di antara mereka menuju ke arah Rudi. Rudi dan satu temannya yang duduk tepat di sampingnya itu masih meneruskan makan, dan juga mereka terlihat sangat lahap menyantap makanan itu. Setelah selesai makan, Dira pun mendekati Rudi. "Sebelumnya maaf ini jika saya sedikit lancang, tapi kalau memang bisa saya mau coba, Kak." "Panggil Amang saja," ujar Rudi. Dia kemudian mengangguk. Meski lelaki itu sepertinya sepantaran dengannya, tetapi ia tetap memanggil Rudi dengan sebutan Amang. "Tuh kan apa kataku, si Rudi ini perempuan mau manggil kakak malah disuruhnya manggil om. Aku ini walau udah tua begini masih kepengen tuh dipanggil adik." "Itu kau bukan dia," ujar yang lainnya. Rudi pun terlibat obrolan yang cukup serius dengan Dira. Entah apa yang mereka obrolkan, tidak ada yang mendengarkannya. Setelah membayar makanannya, Rudi dan kawan-kawan pun berpamitan untuk pulang. "Kenapa gak sekalian kamu minta nomor HP-nya, Rud? Kau tahu aku sudah menduda bertahun-tahun kan? Sekali lagi kau bicara yang tidak-tidak, kuturunkan kau di sini," ujar Rudi membuat temannya itu langsung diam dan dia resah menunggu kabar dari Rudi yang tidak kunjung datang menemuinya. Malam harinya, saat warungnya akan tutup, ponselnya berbunyi. Awalnya dia, yaitu Dira, malas sekali mengangkat panggilan tersebut karena nomor si penelepon itu tidak dikenali. "Halo, siapa?" "Ini Amang," ujar suara di seberang telepon yang langsung membuat Dira tersenyum. "Sudah lama saya menunggu telepon dari Om," ujar Dira. Obrolan keduanya berlanjut cukup lama sekali. Sesekali dia mengangguk. Baik, saya tunggu di sini," ujar Dira sebelum telepon ditutup dan Dira menunggu cukup lama di warungnya. Ia juga sempat beberapa kali melihat anak dari pemilik warung ujung bolak-balik lewat di depan warungnya yang membuat Dira sedikit agak heran. Suara motor perlahan-lahan berhenti di depan warungnya. Dia bergegas keluar karena ia yakin yang datang adalah Rudi. 2 orang lelaki dengan memakai jaket hitam dan celana hitam serta masker dan helm turun dari motornya. Ia langsung masuk ke dalam warung mengikuti Dira.
Dira sempat merasa kurang nyaman saat dua lelaki itu duduk di dekatnya tanpa melepaskan helm. Katanya mau kesini sendirian, Mang, ujar Dira pelan. Orang itu tidak menjawab, malah salah satu dari di antara mereka beranjak berdiri dan melihat-lihat ke sekeliling warung Dira. Dan pada saat melihat tas Dira yang berada di atas kursi belakang meja, lelaki itu langsung mengambilnya tanpa permisi. "Mang, itu tas saya. Mau dibawa kemana?" ujar Dira seraya beranjak berdiri, berusaha merebut kembali tasnya. Namun tubuhnya didorong oleh lelaki yang satunya lagi hingga Dira terjatuh. Suara sepeda motor berhenti di depan warung membuat dua orang itu bergegas keluar. "Maling, maling!" teriak Dira dengan histeris. Dira berusaha berdiri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ia juga mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi. Dira ternganga begitu melihat dua orang yang mengambil tasnya tadi berkelahi dengan Rudy. Orang-orang yang makan di warung ujung pun berdatangan untuk melihat perkelahian tersebut. Mereka tidak ada yang berani mendekat karena salah satu dari tiga orang yang berkelahi itu menggunakan senjata tajam berupa belati. Namun akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang berani turun mendekati ketiganya, mereka berhasil diringkus atau ditangkap. Pak, jangan dibawa, Pak. Saya kenal dengan dia ini. Dia yang sudah membantu saya, Pak. Dua orang itu yang malingnya, Pak," ujar Dira memohon pada salah satu orang yang memegangi Rudy. Dira menjelaskan pada orang-orang itu tentang kronologi kejadian lengkapnya. "Oh begitu," ujar orang-orang tersebut mengangguk. Kemudian Rudy pun dilepaskan dan orang-orang yang sudah menangkapnya tadi juga minta maaf. "Amang, ada luka kah? Biar saya bantu obati," ujar Dira khawatir. "Kenapa bisa kamu kira orang itu adalah Amang? Padahal tadi diteleponkan Amang sudah bilang kalau kesini sendirian aja. Soalnya penampilan mereka seperti Amang waktu pertama datang ke sini waktu itu, dan tinggi tubuhnya juga sama." Rudy menghela nafas panjang. Untungnya ia tidak terkena sabetan belati dari orang jahat tadi. Setelah keadaan sedikit lebih tenang dan kedua maling tadi pun sudah dibawa oleh orang-orang, Dira kemudian mulai bertanya-tanya pada Rudy. "Amang minta tolong ambilkan seember air," ujar Rudy pada Dira. Tanpa bertanya apa-apa, Dira langsung mengambilkan seember air. Ia memberikan air itu pada Rudy, lalu kemudian lelaki tersebut mengambil sesuatu dari dalam kantong jaketnya, mencampurkan sesuatu itu ke air yang berada di dalam ember. Setelah itu Rudy membawa ember tersebut keluar. Sementara itu Dira mengikuti dari belakang. Saat melihat Rudy menyiramkan air di dalam ember ke sekeliling warungnya, Dira kemudian mengangguk. Setelah selesai, Rudy itu kemudian menyerahkan botol kecil berisi minyak tadi pada Dira. "Simpan atau gantung saja di warungmu ini. Semoga besok dan hari-hari berikutnya warungmu kembali ramai. Tentang minyak itu kau jangan khawatir, karena kau bawa sholat pun minyak itu tidak apa-apa. Malah dia akan lebih bagus. Terima kasih, Mang. Semoga dengan perantara ini warung saya kembali laris dan tidak ada lagi yang mengirim macam-macam di tempat saya ini. Amin." "Oh iya, kalau begitu Amang antarkan pulang saja sekalian. Bahaya juga malam-malam begini sendirian," ujar Rudy. "Boleh, Mang. Saya juga masih takut sama kejadian tadi," ujar Dira tersenyum. Lalu Dira mulai berberes dibantu oleh Rudy. Rudy kemudian mengiringi motor Dira yang berada di depannya. Tidak beberapa lama kemudian, Dira pun berhenti di depan sebuah rumah. Rudy pun ikut berhenti. "Ya sudah, Amang pulang dulu ya," ujar Rudy pamit. "Iya, Mang. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya kabari lagi ya, Mang." Begitulah ujar Dira dan Rudy pun tersenyum sebelum akhirnya melangkah pergi. Keesokan harinya terlihat biasa saja. Namun entah kenapa Dira merasa kalau warungnya sekarang jadi terasa nyaman dipandang. Sebuah mobil berhenti di depan warung. Beberapa orang dengan pakaian bagus masuk ke dalam warung. Mereka memesan makanan dan memuji warung Dira yang bersih meski berada di pinggir jalan.
Saat mereka mulai menyantap makanan yang Dira antarkan, Dira harap-harap cemas melihat reaksi mereka itu. Apakah akan sama seperti pelanggan di hari-hari sebelumnya atau tidak? Tapi sampai makanan mereka hampir habis, mereka tetap terlihat lahap makannya. Bahkan beberapa dari mereka tidak henti-hentinya memuji rasa masakan Dira yang benar-benar sangat enak. Hal itu kemudian pada hari itu juga warungnya kembali laris, dan malamnya Dira juga mengabari Rudi yang tentu ikut senang mendengar kabar dari Dira. Di tahun 2022 ini, Dira sudah membuka 2 cabang warung makannya di Kalimantan Selatan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi tentunya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru juga dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan selalu ataupun terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.